Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana ya. Gimana caranya meluruskan niat? Teman-teman, di video yang kemarin banget aku bahas tentang betapa punya perasaan yang baik ya, atau baik terhadap perasaan kita di awal-awal aktivitas itu ngaruh banget, bisa menghasilkan broaden and build ya. Itu udah dibahas ringkas di video sebelumnya. Kali ini aku pengen share salah satu bentuk feeling good di awal, ngebangun feeling good di awal adalah dengan meluruskan niat, teman-teman. Nah, ini yang selalu jadi menarik ya, teman-teman ya. Ini kayaknya sering banget mungkin teman-teman ngedengar kata, "Yuk kita luruskan lagi niatnya." Teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari kita luruskan kembali niatnya ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara orang-orang kemudian meluruskan niat? Ini yang lucu tuh, pengalaman aku tuh kayak gini. Tiap kali aku ngajak orang lain atau ada orang lain yang ngajak kita untuk meluruskan niat, aku selalu ngecek. Terus kemudian sempat melakukan penelitian, aku nanya, ketika diajak untuk meluruskan niat, kamu ngapain sih? Ada orang yang bilang kayak gini, luruskan niat, luruskan niat. Atau kemudian ada yang juga bilang kayak gini, dalam hati bilang, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tapi ya nggak salah, betul, itu meluruskan niat ya. Artinya melakukan afirmasi untuk mengatakan meluruskan niat. Dan juga luruskan niatnya karena apa? Karena Allah, oke, itu bagus. Ya itu nggak salah. Cuman konkretnya tuh ngapain sih? Apa mental mindset yang kemudian harus kita bangun, yang itu tuh konkret atau sebagai bentuk dari meluruskan niat. Nah, ini yang pengen aku bahas, teman-teman ya. Yang nanti ada beberapa istilah yang aku share ke teman-teman, yang kemudian istilah itu yang kemudian jadi mental mindset kita. Jadi tiap kali kita nanti mencoba untuk meluruskan kembali niat kita, ini yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama, tiap aktivitas itu pasti ada outputnya ya. Ada output, ada keluarannya. Nah, istilah output itu nanti beda sama outcome ya. Outcome itu kemudian dampak. Contoh, aktivitasnya menulis. Maka outputnya adalah tulisan, gitu ya, yang bisa dibaca. Nah, outcome-nya adalah orang terinspirasi, atau malah orang mengkritisi, atau orang mencemooh. Itu outcome. Paham sampai sini ya? Activity, nulis. Kemudian nanti ada output berupa tulisan. Dan tulisan itu nanti akan menghasilkan lagi outcome, gitu ya. Sampai saya mudah-mudahan jelas ya. Nah, tiap aktivitas yang terjadi dalam kehidupan kita itu ngasih output di dalam harapan kita di masa depan. Nah, dalam bentuk apa? Ekspektasi. Jadi, tiap kali kita akan melakukan aktivitas, maka di pikiran kita, manusia itu akan ngebayangin, tiap manusia itu pasti akan ngebayangin ke depan akan terjadi apa. Di mindsetnya, di kepalanya, udah akan muncul sesuatu dalam bentuk apa? Output, dan juga bahkan outcome. Gitu ya. Contoh, aku diundang jadi pembicara. Terus katanya pesertanya ada 40 atau 50 di Zoom, maka aku akan masuk dengan ekspektasi bahwa nanti akan ada orang-orang. Oh, maka aku akan menyiapkan sesuatu yang outputnya bisa dibaca, bisa dilihat oleh 40 orang. Kayak gitu. Atau gini, aku diundang kemudian untuk jadi pembicara, katanya tempatnya di ballroom. Yang datang kira-kira ada 200 sampai 300 orang. Oh, berarti aku harus menyiapkan suara, diri, penampilan, materi, bahkan tampilan yang outputnya bisa dinikmati oleh berapa? 200 sampai 300 orang. Nah, standar melakukan itu nanti disebut sebagai deliverables. Deliverables itu hal-hal yang kemudian aku sampaikan sebagai output layanan. Nah, kayak gitu ya. Jelas ya, mudah-mudahan paham nih. Nah, kedepannya yang harus aku pastikan adalah apakah output yang aku deliver tadi ya, dari deliverables yang aku kirim tadi itu menghasilkan impact apa enggak. Nah, yang disebut dengan outcome. Orang terinspirasi apa enggak, orang kemudian tergugah apa enggak, orang jadi paham apa enggak. Nah, itu kemudian outcome. Apa hubungannya semua ini sama luruskan niat, teman-teman? Nah, ini yang menarik. Di tiap proses aktivitas yang terjadi itu tidak selalu tegak lurus dengan output atau outcome. Bisa jadi di awal
Bahkan di tengah-tengah proses akan ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dan realitasnya yang membuat si output atau outcome itu jadi bergeser. Contoh misalkan, diundang jadi pembicara di ballroom, hotel 200 sampai 300 orang. Karena outputnya udah aku siapkan di dalam kepala, pas datang, loh kok nggak ada mic? Oh ternyata nggak ada proyektor. Terus aku nampilin apa? Gimana? Ah, kayak gitu ya. Terus kemudian aku jadi marah, mengeluh, atau jadi insecure, tidak percaya diri, dan ya pasti gagal nih. Nah, balik lagi, luruskan dulu niat. Nah, yang diluruskan niat itu apa? Tadi, yang dimaksud luruskan niat itu adalah upaya kita untuk tetap setia terkait dengan output atau deliverables yang dilakukan sedari awal. Jangan sampai gara-gara ada riak-riak tadi, membuat tadi outputnya atau hal-hal yang mestinya di-deliver itu tidak muncul. Bahkan yang tadinya bisa jadi outcome itu tidak terhasilkan. Gara-gara apa? Gara-gara ada hal-hal, kejadian yang membuat niat kita jadi berbelok. Pas aku datang, ternyata orang-orangnya kayaknya nggak asik. Ah, sharingnya nggak usah lama-lama gitu. Ah, nggak usah aku share poin A, poin B, poin C. Oke, penyesuaian boleh. Tapi ini karena ada turunnya ekspektasi kita. Nah, itu yang kemudian perlu diluruskan. Maka yang dimaksud meluruskan niat adalah upaya kita untuk ngecek lagi ekspektasi kita terkait dengan output. Jangan sampai output yang tadinya harusnya kita deliver, kita kirim, itu ternyata tidak terwujudkan gara-gara apa? Ada hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Nah, makanya godaannya banyak ya. Tiba-tiba jadi niatnya mau lurus jadi belok ke kiri, niatnya mau lurus jadi belok ke kanan, banyak hal. Maka itu luruskan niat itu penting. Maka caranya gimana? Ketika nanti ada orang yang kemudian di awal acara, di awal kegiatan, kemudian ngajak kita untuk yuk luruskan niat, maka tugas kita ngapain? Bayangkan output atau deliverables yang mau kita share di aktivitas itu. Contoh, ya Allah aku akan menulis, maka aku akan menghasilkan tulisan. Ya Allah mudah-mudahan tulisannya aku dapat berapa. Nah, munculkan itu supaya nanti tidak berbelok. Dan juga mudah-mudahan dan mintakan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan tulisan aku ini punya dampak atau outcome apa. Nah, itu yang dimaksud dengan luruskan niat, supaya output dengan outcome tetap terwujudkan walaupun nanti di aktivitasnya banyak ujian atau cobaan. Jadi meluruskan niat itu sangat-sangat penting untuk menjaga kualitas diri kita. Bukan cuma kualitas diri kita untuk manusia ya, hablum minanas. Tapi kalau meluruskan niat dan menyandarkan itu, ya Allah tolong jaga aku supaya outputku, deliverablesku, dan outcome-nya itu selalu sama, selalu sepowerful dan meyakinkan itu, selalu mengubah, dan mudah-mudahan jadi jalan hidayah. Nah, itu yang kemudian jadi upaya kita untuk bisa meluruskan niat. Jadi tiap kali nanti ada yang ngajak meluruskan niat, bukan lurus atau karena Allah. Coba cek lagi setia pada output, dan mudah-mudahan output juga deliverables yang kita berikan ngasih outcome terbaik. Nah, video ini juga punya output, yaitu teman-teman mau like dan juga share video ini ke orang-orang yang barangkali belum tahu cara konkret bagaimana untuk meluruskan niat. Zain Permana pamit mundur ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.